Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik? Oh puji Tuhan. Mari kita sambut renungan pagi dengan doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sepanjang malam kami nikmati tidur dengan baik. Pagi hari ini pula Tuhan karuniakan hari yang baru. Itu sebabnya sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau lebih dulu mendengar firman yang mengarahkan jalan hidup kami, lebih-lebih memahami, mengerti, dan menerima kasih karunia Tuhan. Segala hormat dan pujian bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu kasih karunia Tuhan. Terambil dari Keluaran 33 ayat 19 yang berbunyi demikian. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi. Nah saudara, kasih karunia atau anugerah berasal dari bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani dengan kata ken atau karis dalam bahasa Yunani. Dalam perjanjian lama, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bapa-bapa leluhur dan bangsa Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru, kasih karunia Tuhan ditunjukkannya dengan menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Bukit Golgota. Nah saudara, pemberian kasih karunia ini semata-mata ada di bawah otoritas Tuhan sendiri, di mana manusia tidak mempunyai andil apapun di dalamnya. Semuanya dari, oleh, dan untuk Tuhan sendiri. Dengan kata lain, kasih karunia itu mutlak hak prerogatif dari Tuhan. Prinsip kasih karunia itu datang dari atas, dari Tuhan kepada manusia. Padahal sesungguhnya manusia tidak memiliki kelayakan untuk menerimanya. Roma 9 ayat 16 berkata demikian. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah saudara, jelas sekali bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan yang hanya dapat diterima oleh respons manusia melalui iman kepada Yesus Kristus Juru Selamat. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, bagaimana manusia baru kita hidup di dalam kasih karunia? Artinya, hidup di dalam peri kelakuan sehari-hari yang kita betul-betul wujudkan sebagai manusia baru yang sudah menjadi ciptaan baru. Perkara yang lama itu sudah lenyap dari dalam hidup kita. Nah saudara, jadi di dalam diri kita betul-betul Tuhan itu hidup, berkarya. Dan Roh Kudus, Roh Penolong itu memberi kepada kita pertolongan dan kekuatan. Sehingga kita betul-betul sudah meninggalkan cara hidup yang lama yang semuanya adalah sia-sia belaka. Meski kita hidup di dalam hukum kasih karunia Tuhan, bukan berarti kita bisa hidup sekehendak hati atau sebebas-bebasnya tanpa ada pagar pembatas. Di dalam kasih karunia Tuhan, memberikan rambu-rambunya, yaitu melalui firman-Nya, yang bila dilanggar, kita pun dapat kehilangan kasih karunia Tuhan itu. Karena itu, 2 Korintus 6 ayat 1 berkata, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima.
apalagi sampai menyalahgunakannya. Menyalahgunakan kasih karunia berarti dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam kesadaran dan pengetahuan akan kebenaran. Saya tutup dengan Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, maka kami ini menjadi umat milik Tuhan, menjadi kekasih daripada Tuhan yang Engkau kasihi. Itu sebabnya kami menghargai kasih karunia dan kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kami sudah meninggalkan cara hidup yang lama dan menjadi ciptaan yang baru. Dan semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau perdengarkan di pagi yang indah ini. Kami menyerahkan seluruh aktivitas hidup kami, kiranya itu terwujud nyata, bisa dilihat oleh orang lain, bahwa kami adalah ciptaan yang sudah baru dan meninggalkan cara hidup yang lama. Hingga hidup kami menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami. Engkau selamatkan semuanya. Karena satu orang diselamatkan, seisi rumahnya akan diselamatkan. Segala hormat pujian bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.